Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PA Permata 8-14 Mei 2022 tertulis pada kitab 1 Timotius 2 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga, hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara Permata GBKP yang dikasihi Tuhan, tema Permata untuk kita minggu ini berpakaian yang baik. Jika ditinjau dari seni dan budaya, berpakaian yang baik akan sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki pandangan dan falsafahnya sendiri tentang berpakaian yang baik. Orang yang terpelosok tinggal di pedalaman dekat hutan, memakai koteka, menutup kemaluannya saja dan buah dadanya, itu sudah sangat baik. Menurut sebagian orang yang mengikuti tradisi gurun pasir, menutup semua aurat adalah cara berpakaian yang baik, dengan tidak memperlihatkan rambut dan lekuk-lekuk tubuh. Dan bagi para artis pengamat dunia seni, berpakaian baik itu adalah pakaian yang indah, serasi dan cocok dipakai di tubuh seseorang. Sedangkan bagi orang Karo ada seni berpakaian seperti penggunaan wisnipes, bekah bulu dan kampuh yang semuanya memakai aturan dan cara-cara tertentu. Bagi masyarakat yang bersuku Batak seperti Karo, memakai sarung bagi seorang perempuan atau laki-laki adalah cara berpakaian yang sangat sopan, walaupun bagi suku-suku lain belum tentu sopan. Seperti orang-orang Timur Leste umpamanya, mereka merasa tidak sopan melihat seorang perempuan memakai sarung dalam pertemuan-pertemuan ibadah, sebab menurut mereka orang yang bersarung adalah orang yang hendak mau tidur, dan orang yang baru bangunlah yang memakai sarung. Namun, kita tidak perlu mempersoalkan hal itu. Baiklah kita memakai cara yang baik menurut firman Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 8-10 ini dipaparkan kepada kita tentang sikap seorang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Seorang laki-laki harus berdoa dan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sama seperti perempuan, hendaknya juga begitu. Jadi yang diperhatikan pertama-tama adalah keberadaan diri, sikap hati, dan perbuatan yang bersih dan suci di hadapan Tuhan, dan meninggalkan amarah serta perselisihan. Kemudian yang kedua adalah tentang dandanan yang sederhana dan sopan. Dandanan itu dimulai dari rambut yang tidak berkepang-kepang atau memakai perhiasan emas dan mutiara serta pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah berdandan dengan perbuatan baik layaknya orang yang beribadah. Kalau kita melihat situasi gereja pada masa kini, maka dandanan yang seperti ini sudah sulit ditemui terlebih-lebih di gereja-gereja yang ada di kota. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdandan yang sopan dan sederhana harus kita lestarikan, sebab itu adalah identitas anak-anak Tuhan. Dan jangan lupa, bukan soal dandanan saja yang perlu diperhatikan, tetapi hati dan perbuatan yang bersih dan suci di hadapan Tuhan, itulah yang terutama.
Tentang pakaian adat istiadat, Tuhan tidak melarangnya dan tidak merekomendasikannya. Yang penting sopan dan sederhana. Sebab adat istiadat itu adalah hasil karya manusia, termasuk cara berpakaiannya. Jika hasil karya ini dihargai, akan lestarilah dia. Tetapi jikalau dilupakan, maka akan punahlah ia. Kepunahan atau kelestarian sebuah adat istiadat itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Amin.